Majikan kemarin itu begini ceritanya. Nenek itu punya kebun buah ya di gunung, dan yang ngerjain kebunnya itu majikan yang nomor 2. Waktu panen buah apapun, buah itu diutamakan dijual dulu. Nah, untuk uang hasil penjualan buah itu untuk mencukupi, sekarang saya sudah tahu tugas masing-masing ya teman-teman ya. Tugasnya majikan pertama itu apa, majikan kedua itu apa, dan anaknya nomor 3 itu tugasnya apa. Dapat tunjangan dari pemerintah dan juga dapat dari asuransinya sendiri itu ya. Soalnya di sini di Taiwan itu semua warga negaranya itu punya asuransi ya teman. Untuk anak kecil, para lansia, anak cacat mental, kayak anak sekolah, janda, dua-duanya tunjangan dari pemerintah dan juga dari asuransinya. Anak kecil pun kayak gitu teman-teman ya, mulai lahir procot, ibu melahirkan pun dapat. Kurang tahu juga aku ya, misalkan ada salah kata mohon maaf ya. Ada temen aku yang chat di WA, temen kamu semua pakai sepatu, kamu kok pakai sandal, kenapa gitu. Suka-suka kita kan, namanya kalau nggak ada sepatu mau dibeliin. Ada sepatu teman-teman ya, cuman aku males aja pakai sepatu ya. Ya mohon maaf, mungkin bajuku rada terbuka ya teman-teman ya. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena aku nggak betah panas ya. Selamat pagi dunia cerah. Tumben gitu turu. Hei, kok belum bangun mami? Assalamualaikum, halo sahabatku semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Maya Galbi. Hari ini aku mau membuat sarapan pagi yang simple, sederhana ya teman-teman ya. Bubur ubi jalar. Ya, ini kesukaan nenek. Dan nanti mau tak tambah telur goreng ya. Ini tak goreng gitu aja. Dan di lemari es itu ada topping talu ya, apa ya? Pokoknya tahu yang difermentasi itu teman-teman ya, dan rasanya asin. Nenek senang banget makan itu. Dan di sebelah bubur itu tadi aku merebus air ya teman-teman ya. Aku mau bikin teh dari teh Taiwan yang dikasih majikanku di Changhua. Nenekku masih minum susu, belum habis susunya. Tadi aku udah intip gitu, belum habis, masih separuh. Tidak apa-apa, makanya aku turun lagi ke dapur untuk ngeberesin sarapannya. Simple ya teman-teman ya, beras sama ubi jalar dikasih garam dan air, udah seperti ini bubur Taiwan. Airku sudah mendidih teman-teman. Oke, pakai jampel baru. Tak camsek ya.
Ini nanti sarapan saya sama nenek sama ya teman-teman ya, bubur itu. Cuman nanti punya aku mau tak kasih sambal, punya nenek mau tak kasih itu fermentasi tahu itu ya, lauknya telur semua. Dan di sini aku punya pisang teman-teman, sambil nunggu buburnya diganjel sek perutnya sama pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemarin itu majikanku datang ke sini itu jam 3 teman-teman ya. Alhamdulillahnya neneknya sudah bangun, jadi bisa ngobrol 1 jam. Dari jam 3 sampai jam 4 majikan ke sini. Beliau cuman mengantar obatnya nenek ya. Dan nenek bulan ini tidak ke rumah sakit lagi. 3 bulan sekali tetap seperti itu. Mungkin kemarin itu cuman bulan kemarin itu persyaratan dari pihak agensi mungkin ya teman-teman ya, nenek harus di check up ulang kayak gitu kayaknya ya. Kan persyaratannya itu untuk mengambil TKW itu untuk yang resmi ya, penyakitnya nenek itu tidak menular, tidak berbahaya untuk TKW-nya kayak gitu. Kemungkinan kemarin itu bulan kemarin itu belum waktunya periksa, nenek diajak periksa lagi, mungkin cuman sekedar persyaratan ya untuk mengambil TKW dari Indonesia, kayaknya seperti itu teman-teman ya. Dan bulan ini tidak ke rumah sakit ya, menunggu 3 bulan lagi kayak gitu. Menunggu 3 bulan, menunggu 2 bulan lagi. Jadi 1 bulan ini enggak, bulannya depannya lagi kayak gitu. Dan kemarin itu majikan ya ngobrol-ngobrol ya seputaran nenek, keluarnya nenek gimana kayak gitu. Enggak ngomongin yang enggak teman-teman. Harus diaduk terus ya teman-teman ya, karena saya bukan di tenkuo, masaknya di kompor, harus telaten diaduk, takut di bagian bawah gosong. Pakai api kecil ini aku. Kirain ada apa kayak itu teman-teman ya. Saya mengira majikanku kemarin itu kesini selain bawa obatnya nenek, saya kirain mau menego, mau menambahin gaji saya. Ini yang di otak cuman duit kayak gitu teman-teman, gak sedikit. Setelah itu majikan kemarin itu pulangnya jam 4, jadi nenek itu pun kemarin untuk mandinya agak kemalaman ya. Biasanya mandinya nenek itu kan dari jam 3 sampai setengah 4 kayak gitu ya. Berhubung kemarin itu majikan datang, majikan pertama, anaknya nenek yang pertama ya ke sini. Jadi nenek tidurnya nenek mandinya agak telat ya teman-teman ya, menunggu majikan pulang baru saya antar mandi ke tempat biasanya. Jam 4 agak kemalaman. Dan kemarin itu majikan pulangnya bawa buah naga 2 plastik yang aku kasih tahu kalian kemarin itu. Dan ternyata begini teman-teman ya ceritanya, saya baru tahu. Dan saya setauku dari majikan kemarin itu begini ceritanya, nenek itu punya kebun buah ya di gunung. Nenek itu punya kebun buah di gunung, dan yang ngerjain kebunnya itu majikan yang nomor 2 kayak gitu teman-teman ya. Diutamakan dijual dulu ya teman-teman ya, habis dijual terus tinggal sisa-sisa kayak gitu, terus dibagi hasilnya itu, hasil buahnya itu dibagi orang 3, majikan pertama, majikan kedua, dan anaknya nenek yang nomor 3 kayak gitu ya. Nah, untuk uang hasil penjualan buah itu untuk mencukupi kebutuhan nenek sehari-hari kayak gitu teman-teman ya, dan juga kebutuhan saya. Dan untuk uang gaji saya setiap bulannya itu yang menggaji majikan yang pertama, dan untuk majikan yang kedua itu bagian lauk untuk kita berdua kayak gitu. Dan untuk sayur dan kebutuhan nenek sehari-hari kayak sabunnya, kayak apa gitu bla 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 itu uang dari hasil penjualan buah tersebut. Seperti itu teman-teman. Beberapa hari ini kan majikan memang panen kelengkeng, pisang, buah naga, markisa, nanas,
ya teman-teman ya, dan lain-lain ya. Aku mungkin juga nggak tahu, soalnya saya belum pernah ke sana ya teman-teman ya. Memang selalu bawa buah itu ke sini. Beliau itu katanya kalau ngomong ke saya itu dari gunung kayak gitu. Ternyata dari kebunnya nenek gitu teman-teman. Tapi yang ngerjain majikan nomor 2 dan yang lainnya, maksudnya ada yang ngebantu kayak gitu teman-teman. Nah seperti itu ternyata ceritanya ya. Terus si Mari itu anaknya yang cewek juga sudah kebagian buah naganya, dan majikan kedua juga sudah, benar 3 juga sudah dijual. Mungkin ya sudah habis, kemungkinan sudah habis ya teman-teman, kayak gitu kurang lebihnya seperti itu. Kosong loh, sampai lali perhatian. Oke, buburnya sudah matang teman-teman ya, pakai jampel baru. Ini juga tataan baruku. Udah teman-teman, ini buburnya sudah mateng. Oke teman-teman, sekarang waktunya goreng telur ya, pakai minyak sedikit saja. Ini menu sarapan kita, bubur ubi jalar dan telur goreng. Masih ada waktu sedikit teman-teman ya, kita minum tehnya dulu. Dan di sini aku punya sanggai kacang atung. Sekarang saya sudah tahu tugas masing-masing ya teman-teman ya. Tugasnya majikan pertama itu apa, majikan kedua itu apa, dan anaknya nomor 3 itu tugasnya apa. Itu sudah dibagi-bagi ya teman-teman ya. Untuk majikan saya yang pertama itu untuk pengobatan nenek, dan yang menggaji saya itu majikan yang pertama ya. Untuk tugasnya majikan yang nomor 2 itu untuk mencukupi kebutuhan saya dan nenek, dan mengawasi saya dan nenek di sini dan juga rumah ini, dan mencukupi kebutuhan dapur seperti ikan, daging, dan telur ya. Dan untuk anaknya nenek yang nomor 3 itu mengawasin kebutuhan sandang yang dipakai nenek ya, misalkan bajunya, kebutuhan pokoknya ya, kebutuhan bekas-bekas itu teman-teman ya, celana dalam, baju, kebutuhan bersih-bersih di sini ya, kayak sapu, kayak apa itu anaknya yang perempuan yang nomor 3 ya teman-teman ya. Dan untuk kebutuhan nenek seperti popok, seperti sayur mayur, seperti ya sabun dan lain-lain, itu dari hasil penjualan buah di kebunnya nenek di gunung, dan dibantu sama asuransinya nenek. Seperti itu. Ternyata tugasnya di sini seperti itu ya teman-teman ya. Dan di Taiwan itu kan untuk orang tua itu kan punya tunjangan sendiri ya teman-teman ya, untuk lansia ya. Selain dapat tunjangan dari pemerintah, juga dapat uang dari asuransi yang beliau tanam mulai dari muda, mulai dari kecil sampai sekarang, sampai usia tuanya itu teman-teman ya. Jadi dapat tunjangan dari pemerintah dan juga dapat dari asuransinya sendiri itu ya. Soalnya di sini di Taiwan itu semua warga negaranya itu punya asuransi ya teman-teman ya. Jadi untuk anak kecil, para lansia, anak cacat, pokoknya orang yang punya kekurangan seperti ya cacat mental kayak gitu ya teman-teman ya, di sini tuh dapat tunjangan dari pemerintah semua kayak gitu, semua terjamin kayak gitu ya, nggak banyak sih tapi dapat ya. Anak sekolah, para lansia, janda kayaknya kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan warganya yang menyandang cacat mental gitu, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya. Kurang tahu juga aku ya, misalkan ada salah kata mohon maaf ya. Setauku yang aku tangkap itu seperti itu ya, mulai dari Changhua itu sampai ke sini, kalau majikan membicarakan hal tentang tunjangan
lansia dan asuransi itu aku sedikit paham kayak gitu teman-teman ya. Kalau nenek aku di Changhua itu kan dapat tunjangan lansia dan dari asuransinya. Di sini pun juga sama. Ternyata lansia di sini tuh sama aja, dapat dua-duanya, tunjangan dari pemerintah dan juga dari asuransinya. Anak kecil pun kayak gitu teman-teman ya, mulai lahir procot, ibu melahirkan pun di sini dapat tunjangan. Baginya mulai lahir sampai usia berapa ya aku lupa teman-teman ya. Pokoknya sampai kuliah kayaknya ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Mohon maaf jika salah ya. Saya kan kurang begitu paham bahasa, tapi sedikit mengerti kalau ada omongan seperti itu gitu teman-teman ya. Sepahamku seperti itu. Dan untuk orang cacat di sini itu, untuk orang gila ya, pokoknya cacat mental, pokoknya ada kekurangan kayak gitu ya, nggak bisa bekerja, istilahnya seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya orang nggak bisa bekerja itu di sini di Taiwan itu dapat tunjangan. Dalam arti bukannya normal, orangnya normal nggak bekerja itu bukan ya teman-teman ya. Orangnya tidak normal ya, orang tua, orang cacat lah kayak gitu, nggak bisa bekerja dengan normal lah kayak gitu, dapat tunjangan gitu loh ya. Seperti itu setauku. Ya udah ya teman-teman ya, aku mau ngelanjutin tugasku, ngebangun nenek, membantu nyuapin juga. Untuk sarapan saya dan nenek sama ya, bubur ubi jalar dan telur goreng. Oke, minum teh sih. Jadi untuk kebutuhan nenek seperti itu di sini ya. Untuk tabungan nenek, untuk masalah keuangan nenek itu yang megang semuanya majikan yang kedua kalau nggak salah ya, kalau nggak salah teman-teman. Untuk majikan pertama itu kayaknya nggak pernah menanyakan hal itu. Tapi kemarin itu beliau menerima, kemarin itu majikan yang pertama dikasih buah naga itu seneng banget teman-teman ya, seneng banget ya, karena apa ya, nenek mungkin ya nggak pernah memberikan apa-apa untuk anak-anaknya ya, karena ya sudah tua nggak bisa bekerja kayak gitu, nggak seperti dahulu. Jadi hasil kebunnya itu dibagi-bagi, anaknya pada seneng kayak gitu. Tapi ya dijual sebagian kayak gitu teman-teman ya, sebagian dijual, sebagian dibagi-bagi ke anak-anaknya kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu yang aku pahami kayak gitu teman-teman ya. Ya mudah-mudahan ucapan saya tidak ada salahnya. Ya misalkan ada salahnya mohon maaf, sekiranya seperti itu aja. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah menonton videoku hari ini. Videonya sampai di sini saja. Semoga kalian terhibur, semoga kalian suka dengan videonya, dan semoga video saya bermanfaat. Ambil sisi positifnya saja, tetap tersenyum, tetap syukuri hidup kita. Kerjakan dengan bahagia, senyuman, ikhlas dari hati. Kita jalani hidup apa adanya, syukuri, tulus, ikhlas. Oke, semangat semuanya. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Enak kacang atum ya, tak macan buat cemilan. Semalam aku makan ini sampai jam berapa ya teman-teman, jam 10-an. Kemarin pas aku ngadirin apa itu, memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia di tempatnya nenek itu ya, aku kan pakai sandal ya teman-teman ya. Ada temanku yang kepo di WA, temen kamu semua pakai sepatu, kamu kok pakai sandal, kenapa gitu. Suka-suka kita kan, namanya kalau nggak ada sepatu mau dibeliin. Ada sepatu teman-teman ya, cuman aku males aja pakai sepatu ya, karena ya gerah, sumuk di sini di Taiwan itu panas. Jadi untuk ya mohon maaf, mungkin bajuku rada terbuka ya teman-teman ya, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena aku nggak betah panas ya. Aku orangnya tuh netral nasional. Masalah ibadah Gusti Allah lah yang bisa, kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Tuh. Mohon maaf jika baju saya kurang sopan, kurang berkenan untuk teman-teman semua yang menonton. Apalagi di Facebook itu teman-teman ya, di fanspage Facebook itu kalau komentar itu lebih tajam banget.
Aku hanya bisa minta maaf.